saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah mikrobiologi molekuler. Nah, saya akan menjelaskan soal nomor 3, 4, dan 5. Soal yang ketiga berbunyi tentang gel elektroforesis, cara pembuatannya, cara penggunaan, dan pembacaannya. Yang pertama, kita harus tahu pengertian dari gel elektroforesis. Jadi, gel elektroforesis adalah teknik laboratorium untuk memisahkan molekul DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatan listrik. Jadi, metode ini sering digunakan dalam penelitian biologi molekuler, forensik, dan analisis genetik. Dalam jenis-jenis gel elektroforesis ini ada agarose gel elektroforesis, ada polyacrylamide gel elektroforesis atau PAGE, ada SDS PAGE. Ini kita akan melihat tentang jenis-jenis gel elektroforesis. Yang pertama ada agarose gel elektroforesis. Jadi agarose gel elektroforesis ini digunakan untuk DNA atau RNA. Yang kedua ada jenis gel elektroforesis yang kedua ada polyacrylamide gel elektroforesis atau PAGE, digunakan untuk protein. Dan SDS atau PAGE ini metode untuk memisahkan protein berdasarkan ukuran dengan menggunakan SDS. Pembuatan gel elektroforesis. Yang pertama, menyiapkan larutan gel. Contohnya agarosa polyacrylamida dilarutkan dalam buffer. Yang kedua, memanaskan dan mendinginkan larutan. Dipanaskan hingga larut dan didinginkan hingga suhu 50 derajat Celcius. Yang ketiga, penuangan kecetakan. Jadi, gel dituangkan dan disisir. Plastik dipasang untuk membentuk sumur. Yang keempat ada penggeseran gel. Jadi gel dibiarkan mengeras selama 30-60 menit sebelum digunakan. Pemuatan sampel ke gel. Yang pertama, mencampur sampel dengan loading di dye agar dapat melacak pergerakan sampel. Yang kedua, menggunakan mikropipet. Jadi sampel dimasukkan ke dalam sumur dengan hati-hati menggunakan mikropipet. Yang ketiga, menambahkan marker molekuler. Jadi DNA atau protein ladder digunakan sebagai referensi ukuran. Proses elektroforesis. Yang pertama, menghubungkan chamber ke sumber listrik. Jadi elektroda negatif di sisi sumur, elektroda positif di sisi lainnya. Yang kedua, molekul bermigrasi berdasarkan ukuran. Jadi molekul lebih kecil bergerak lebih cepat melalui gel. Yang ketiga, lama elektroforesis. Biasanya berlangsung 30-60 menit tergantung ukuran sampel. Kita masuk dalam pewarnaan dan visualisasi hasil. Yang pertama, DNA atau RNA. Jadi DNA atau RNA ini menggunakan ethidium bromide atau ETBR atau SYBR green yang berpendar di bawah UV. Yang kedua, protein. Jadi protein dalam protein menggunakan pewarna chromacie blue atau silver staining. Yang ketiga, visualisasi hasil menggunakan transiluminator, UV atau scanner. Dalam pembacaan hasil gel elektroforesis, yang pertama ada band DNA atau RNA dibandingkan dengan marker DNA leader untuk menentukan ukuran. Yang kedua, protein dibandingkan dengan marker protein untuk mengetahui berat molekul. Yang ketiga, intensitas band. Jadi intensitas band ini semakin tebal band, semakin tinggi konsentrasi molekul dalam sampel tersebut. Kesalahan umum dalam elektroforesis ini,
Yang pertama itu sampel tidak masuk ke dalam sumur dengan benar, bisa menyebabkan pencampuran antar sumur. Yang kedua, gel terlalu tipis atau terlalu tebal, itu juga mempengaruhi resolusi hasil pemisahan. Yang ketiga, arus listrik terlalu tinggi. Arus listrik terlalu tinggi itu dapat menyebabkan gel menjadi panas dan meleleh. Yang keempat itu ada pewarnaan berlebihan atau kurang, dan dapat mengaburkan atau membuat ban sulit terlihat. Kesimpulan dalam materi ini, yang pertama, gel elektroforesis digunakan untuk memisahkan dan menganalisis DNA, RNA, serta protein. Yang kedua, proses melibatkan pembuatan gel, pemuatan sampel, elektroforesis, pewarnaan, dan analisis hasil. Yang ketiga, DNA atau RNA dipisahkan dengan gel agarosa, sedangkan protein dianalisis menggunakan SPG. Yang keempat, hasil elektroforesis dibandingkan dengan marker standar untuk menentukan ukuran molekul. Yang kelima, kesalahan dalam prosedur dapat mempengaruhi akurasi hasil. Saya akan menjelaskan tentang soal yang keempat ini, yang berbunyi teknik molekuler dalam pemeriksaan mikrobiologi. Pertama, pengertian teknik molekuler. Yang pertama, teknik molekuler adalah metode yang digunakan untuk menganalisis DNA, RNA, atau protein dalam mikroorganisme. Jadi, teknik ini sangat penting dalam diagnosis penyakit infeksi, studi genetik, mikroba, dan analisis resistensi antibiotik. Dalam polymerase chain reaction (PCR). Teknik yang pertama, polymerase chain reaction atau PCR. Jadi PCR digunakan untuk mengamplifikasi DNA secara eksponensial. Yang kedua, tahap utama dalam PCR ini adalah denaturasi, annealing, dan ekstensi. Yang ketiga, PCR ini digunakan untuk mendeteksi patogen seperti Mycobacterium tuberculosis. Ada teknik Southern blot dan Northern blot. Teknik Southern blot digunakan untuk mendeteksi DNA spesifik, dan Northern blot digunakan untuk menganalisis ekspresi RNA. Teknik yang ketiga ada teknik ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Jadi ELISA ini digunakan untuk mendeteksi antigen atau antibodi dalam sampel biologis. Jadi ELISA sensitif dan digunakan dalam diagnosis penyakit seperti hepatitis dan HIV. Keempat, ini ada Western blot, digunakan untuk mendeteksi protein spesifik dalam sampel mikrobiologi. Yang kedua, teknik Western blot ini umum digunakan dalam uji konfirmasi HIV. Teknik yang kelima ada microarray DNA. Teknik microarray DNA ini teknik berbasis hibridasi untuk mendeteksi ekspresi ribuan gen dalam satu waktu. Jadi teknik ini digunakan dalam analisis resistensi antibiotik dan epidemiologi mikroba. Teknik yang ke-6 ada sequencing DNA. Jadi metode ini untuk menentukan urutan nukleotida DNA. Jadi teknik NGS memungkinkan analisis genom mikroba secara tepat. Teknik yang berikutnya ada fluorescent in situ hybridization atau FISH. Jadi teknik ini untuk mendeteksi DNA atau RNA spesifik dalam sel mikroba. Jadi teknik ini berguna untuk identifikasi bakteri dalam jaringan atau biofilm. Teknik yang berikutnya adalah loop mediated isothermal amplification atau LAMP. Jadi teknik ini mengamplifikasi DNA yang bekerja pada suhu konstan. Dan teknik ini digunakan dalam diagnosis cepat malaria dalam tuberkulosis. Teknik yang berikutnya adalah CRISPR, Cas9 dalam diagnosis molekuler. Jadi teknik ini atau teknologi untuk mendeteksi DNA spesifik dengan akurasi tinggi. Dan teknik ini digunakan dalam metode Sherlock untuk mendeteksi patogen.
Jadi kesimpulannya, yang pertama, teknik molekul sangat penting dalam mikrobiologi untuk mendeteksi dan menganalisis patogen. Yang kedua, PCR, elektroforesis, plotting, ELISA, microarray, NGSH, FISH, LAMP, dan CRISPR. CRISPR adalah metode utama yang digunakan. Yang ketiga, setiap teknik memiliki keunggulan dan aplikasi spesifik tergantung kebutuhan analisis. Jadi saya akan menjelaskan tentang soal yang kelima. Soal yang kelima yang berbunyi proses pembentukan dan perannya cDNA. Pertama-tama pengertian cDNA. cDNA atau complementary DNA adalah DNA yang disintesis secara komplementer dari mRNA melalui enzim reverse transkriptase. Jadi cDNA ini tidak mengandung intron karena berasal dari mRNA yang telah mengalami pemrosesan pasca transkripsi. Kita masuk dalam proses pembuatan cDNA. Yang pertama ada isolasi mRNA. Dalam isolasi mRNA ini, mRNA diekstraksi dari sel menggunakan metode seperti kolom oligo atau DT yang menangkap ekor poli A pada mRNA. Dalam proses pembuatan cDNA yang kedua adalah sintesis untai pertama. Dalam sintesis untai pertama ini, enzim reverse transkriptase digunakan untuk mengubah mRNA menjadi DNA untai pemula menggunakan primer oligo atau primer spesifik. Dan yang kedua, nukleotida DNTP atau deoksinukleotida trifosfat ditambahkan sebagai bahan penyusun DNA. Dalam proses pembuatan cDNA yang ketiga, sintesis untai kedua. Yang pertama dalam sintesis untai kedua ini adalah DNA polimerase 1 menghilangkan RNA dan mensintesis untai kedua DNA. Yang kedua, hasil akhirnya adalah molekul DNA untai ganda yang stabil dan dapat dikloning atau digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dalam peran cDNA dalam bioteknologi. Peran cDNA dalam bioteknologi ini yang pertama ada cloning gen dan ekspresi protein yang digunakan. Cloning gen dan ekspresi protein ini digunakan dalam cloning gen untuk ekspresi protein. Yang kedua ada microarray dan analisis ekspresi gen digunakan untuk membandingkan tingkat ekspresi gen. Dan yang ketiga peran cDNA dalam bioteknologi ini ada terapi gen dan vaksin. Terapi gen dan vaksin ini digunakan dalam terapi gen dan vaksin berbasis DNA. Dan yang keempat dalam peran cDNA dalam bioteknologi ini dalam penelitian evolusi dan filogenetik. Penelitian evolusi dan filogenetik ini membantu dalam memahami evolusi gen karena hanya mengandung ekson. Jadi kesimpulan dalam soal kelima ini, yang pertama ada cDNA adalah DNA yang disintesis dari mRNA dengan bantuan enzim reverse transkriptase. Dan yang kedua, proses pembuatan cDNA terdiri dari isolasi mRNA sintesis untai pertama dan sintesis untai kedua. Dan yang ketiga, dan kesimpulan yang ketiga ada cDNA memiliki peran penting dalam cloning gen, analisis ekspresi gen, terapi gen, dan penelitian evolusi. Ini adalah penjelasan dari 3 soal terakhir. Jika ada salah, mohon maaf.